Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Gerta Production. Hari ini saya lagi berada di lokasi sawah saya yang sedang mengalami fase penting. Tanaman padi varietas jairang saya ini sudah berusia kurang lebih 64 hari saat video ini dibuat dan saat ini sedang berada di fase proses penyerbukan. Di video ini, saya akan berbagi informasi tentang tindakan apa yang perlu kita lakukan dan apa yang harus kita hindari ketika tanaman padi sedang dalam fase penyerbukan. Nah, bagi yang baru bergabung dan belum subscribe channel Gerta Production, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya agar rekan-rekan selalu mendapatkan informasi terbaru seputar pertanian, khususnya pertanian padi dari kami. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak atas dukungannya. Oke, pertama-tama mari kita bahas dulu apa yang harus kita lakukan selama proses penyerbukan. Yang pertama dan yang paling penting adalah memastikan tanaman padi mendapatkan pasokan air yang cukup. Meskipun tidak perlu hingga tergenang, namun kecukupan air sangat penting pada fase kritis ini bersamaan dengan fase bunting ya. Kehadiran air yang cukup di akar tanaman adalah kunci keberhasilan kita. Lalu apa yang sebaiknya dihindari selama fase penyerbukan adalah penyemprotan, baik itu penyemprotan nutrisi ataupun pestisida. Mengapa? Karena saat tanaman padi sedang melakukan proses penyerbukan, biasanya terjadi antara pukul 9 pagi hingga siang hari. Pada saat ini, benang sari dan putik bunga padi terbuka dan organ perkawinan tanaman menjadi sangat sensitif terhadap bahan-bahan kimia ya. Nah, masuknya bahan kimia asing ke dalam sekam padi dapat mengganggu proses penyerbukan dan berpotensi membuat pembuahannya gagal dan bulir-bulir padinya akan jadi menghitam. Namun apa yang harus kita lakukan jika tanaman padi kita menghadapi serangan hama atau penyakit yang serius pada saat penyerbukan? Nah, keputusan yang bijak adalah mengevaluasi kerugian yang mungkin ditimbulkan oleh serangan tersebut. Jika kerugian dari serangan hama atau penyakit lebih besar daripada resiko kegagalan penyerbukan, maka kita bisa memutuskan untuk melakukan penyemprotan. Tetapi penting untuk menghentikan penyemprotan sebelum pukul 8 pagi ya, sebelum benang sari dan putik bunga terbuka. Jika kita tidak sempat menyelesaikan penyemprotan, selesaikan pada sore hari atau keesokan paginya saja. Tetapi, pastikan tidak melewati waktu jam 8 pagi. Nah, untuk mencegah serangan hama dan penyakit sebelum fase penyerbukan, saya sarankan untuk melakukan penyemprotan sebelum malai padi keluar. Ini sebaiknya kita lakukan sebelum malai keluar 1212. Selain itu, gunakan insektisida dan fungisida yang bersifat sistemik untuk perlindungan yang lebih tahan lama. Selain itu juga, aplikasikan silika sebagai pelindung tanaman terhadap serangan hama dan penyakit. Pemberian nutrisi juga harus dipertimbangkan selama fase penyerbukan ya. Pastikan nutrisi sudah diberikan ketika tanaman padi mendekati fase penyerbukan atau saat bunting tua. Nah, fase penyerbukan ini biasanya berlangsung selama 7-12 hari, tergantung pada pertumbuhan tanaman padi kita ya. Tanda bahwa fase penyerbukan telah selesai adalah ketika malai padi mulai terkulai. Setelah fase penyerbukan, kita dapat melanjutkan aplikasi nutrisi dengan interval 5 hari sekali. Ini adalah tindakan perawatan yang perlu kita perhatikan untuk menghasilkan panen yang maksimal. Dalam pengaplikasian apapun, penting untuk memahami tujuan dan alasan dibalik tindakan tersebut ya. Kami harap video ini dapat memberikan wawasan lebih tentang apa yang harus dan tidak boleh dilakukan selama fase penyerbukan tanaman padi. Semoga video ini bermanfaat untuk rekan-rekan petani semua dan terima kasih telah menyaksikan video ini. Kami mohon maaf jika ada hal yang kurang jelas dan saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses petani Indonesia.